Halo pemirsa, ini adalah salah satu bentuk bedengan dan dengan ukuran yang sangat ideal untuk kita tanami. Dan berikut ini akan kami jelaskan 10 hal penting dalam membuat bedengan, terutama untuk menanam di musim penghujan supaya nanti hasilnya maksimal. Di samping kanan kiri saya ini adalah salah satu contoh bentuk bedengan yang tadinya kita tanami tanaman cabai, dan selanjutnya akan kita bongkar untuk kita olah tanahnya supaya nanti dapat kita tanami lagi, dan rencananya kita akan menanam melon. Poin yang pertama yang harus diperhatikan adalah jarak antar bedengan, dimana di sini kita menggunakan jarak antar bedengan itu di kisaran 1 meter, sehingga ini nanti akan sangat memudahkan dalam perawatan, terutama dalam pemupukan, dalam perawatan penyemprotan dan sebagainya. Kemudian untuk pengaturan jarak antar bedengan ini juga akan berpengaruh terhadap pengaturan kondisi air atau drainase, sehingga nanti diharapkan dengan jarak tanam yang lebar nanti tidak ada air yang menggenang. Poin yang kedua tentu saja adalah penggemburan lahan. Nah, dikarenakan ini adalah lahan bekas sehingga tanahnya sudah padat, maka kita perlu melakukan kembali olah tanah dengan cara dicangkul, dengan digemburkan dengan tujuan untuk memutus sisa-sisa perakaran yang ada dan menyimpan atau menyisakan beberapa bahan organik untuk kita benamkan di tanah di bagian tengah sebagai proses fermentasi alami untuk mengembalikan kesuburan tanah, sehingga nanti sisa-sisa gas beracun yang ada di dalam tanah dapat ternetralisir kembali. Setelah itu kita dapat merapikannya kembali bedengan ini ke dalam bentuk semula. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pengaturan pH tanah. Biasanya untuk lahan bekas tanaman cabai atau hortikultura, pH tanahnya akan turun menjadi 6 atau di bawah 6. Sehingga di sini kita memerlukan tambahan kapur dolomit atau kapur pertanian untuk meningkatkan kembali pH tanahnya menjadi 6, 6,5 atau 7, atau bisa dikatakan untuk menetralkan kembali pH tanahnya. Untuk cara pemberian kapur dolomit, kita bisa taburkan secara merata di atas bedengan. Dengan dosis perkiraan, dalam setiap satu bedeng kita membutuhkan sekitar 1 kantong dolomit atau kapur pertanian. Dengan dosis perkiraan, dalam setiap bedengnya kita membutuhkan kapur dolomit sebanyak 1 kantong atau kisaran 15 hingga 20 kg per bedengnya. Poin yang keempat tentu saja adalah penggunaan mulsa, di mana fungsi mulsa itu sendiri adalah terutama untuk menjaga agar gulma tidak tumbuh. Kemudian fungsi mulsa yang lain adalah untuk menjaga kelembaban di dalam tanah supaya pada saat tanah itu kekeringan, di dalam tanah tetap terjaga kelembabannya. Dan kemudian pada saat hujan, karena ada mulsa sehingga air hujan tidak terlalu banyak masuk ke dalam bedengan. Kemudian fungsi lain dari mulsa itu sendiri adalah untuk memantulkan cahaya sinar matahari, sehingga apabila ada hama di dalam tanaman, terutama di bagian bawah daun, itu akan menjadi tidak betah atau menjadi lebih panas sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit. Poin yang kelima adalah pemberian pupuk, terutama pupuk organik untuk mengembalikan kembali kesuburan tanah, dan sebaiknya ditambahkan juga bakteri fermentasi berupa Trichoderma, Lactobacillus atau jenis-jenis bakteri yang lain, supaya untuk mencegah perkembangan bakteri patogen yang merugikan. Pemberian bakteri dan Trichoderma ini bertujuan untuk mencegah patogen yang ada di dalam tanah dan untuk mengembalikan kembali kesuburan tanah. Nah, selain itu kita juga memberikan pupuk untuk meningkatkan kembali kesuburan tanah. Cara pemberian pupuk organik bisa kita taburkan pada lubang tanam, dan kemudian bisa kita kocorkan juga pada lubang tanam setelah kita tanami. Hal ini menjadi penting untuk pengendali jamur dan bakteri pada tanah.
Poin yang keenam tentu saja adalah bentuk dan ukuran dari bedengan ini sendiri. Nah, dimana di sini bedengannya cukup ideal dengan tinggi bedengan di kisaran 50 cm dengan lebar bedengan menggunakan plastik mulsa ukuran 160 cm, sehingga ini dapat berperan penting dalam pengendalian gulma serta dalam mengatur drainase atau air yang masuk ke dalam bedengan. Hal ini menjadi sangat penting karena apabila terjadi hujan seperti ini, saya dalam kondisi gerimis, ini nanti air tidak sampai menggenang sehingga mencegah tanaman ini dari layu. Poin yang ketujuh yang tidak kalah penting adalah pengaturan jarak tanam. Di sini kita menanam melon dengan usia bibit sekitar 10 hari setelah semai. Di sini kita menggunakan jarak antar tanaman 65 cm dengan jarak antar bedengan adalah 75 cm. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan dengan pengaturan jarak tanam yang baik nanti akan memudahkan dalam perawatan selanjutan serta untuk menjaga lahan ini dari tingkat kelembaban yang tinggi. Dengan jarak tanam yang baik, sinar matahari dapat menembus langsung sampai ke dalam mulsa sehingga fungsi mulsa sebagai pemantul cahaya UV akan bekerja dengan sempurna. Poin yang ke-8 tentu saja adalah pemilihan benih yang baik. Di sini kita mencoba menggunakan benih melon jenis Golden Alisa dari Panah Merah yang sudah terbukti berkualitas. Syarat yang lain adalah bibitnya harus sehat, bebas dari penyakit, bebas layu, dan mempunyai usia yang ideal untuk ditanam. Dengan pemilihan benih yang baik dan cara persemaian bibit yang baik dan benar akan menunjang keberhasilan dalam budidaya tanaman melon. Poin yang ke-9 yang tidak kalah penting adalah teknik tanam. Untuk cara tanam yang baik sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Kemudian kita dapat membuka plastik polybagnya, kemudian melepaskannya, lalu kita tanam. Kemudian setelah kita tanam, kita bisa menambahkan bahan organik yang sudah kita campuri dengan larutan bakteri serta trichoderma untuk mencegah bibit ini dari layu. Nah, setelah itu kita dapat menutup kembali tanahnya, kemudian kita bisa menambahkan lagi larutan bakteri fermentasi. Kita siramkan di atas lubang tanam yang sudah kita tanam tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan insektisida atau moluskisida untuk mencegah bibit ini dari serangan hama tanah seperti ulat tanah, picot, dan lain sebagainya. Poin yang ke-10 atau yang terakhir tentu saja adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bibit yang kita tanam ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga nanti hasilnya juga dapat maksimal. Oke pemirsa, demikian tadi adalah 10 hal penting yang harus kita perhatikan dalam menanam. Jangan lupa untuk mengikuti video-video kami selanjutnya dengan cara like, share, dan subscribe channel Warta Tani TV, channelnya Petani Indonesia. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.